مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, santri yang salih dan salihah? Baik, hari ini kita kembali ke pelajaran sejarah Islam, di mana kemarin kita sudah belajar tentang Perang Badar. Sekarang kita akan belajar tentang sejarah Perang Uhud. Nah, Perang Uhud itu sendiri merupakan perang yang terjadi di Jabal Uhud, yaitu Jabal atau gunung yang nanti, kata Rasulullah, gunung itu akan berada di surga. Dan semoga kita semua yang mau mempelajari tentang sejarah Islam ini, yang beribadah dengan baik, juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa melihat Jabal Uhud nanti di surga bersama Rasulullah. Nah, baik teman-teman, jadi perang Uhud ini adalah perang pembalasan kaum kafir yang ketika perang Badar dikalahkan oleh umat Islam. Masih ingat gak teman-teman? Kemarin saat perang Badar, umat muslim yang berjumlah 300 mujahidin berhadapan langsung dengan kaum kafir yang berjumlah 900 personil. Dalam peperangan ini, kaum kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan mengirim 3.000 personil dan mereka bergerak menuju ke Madinah. Sementara itu, pasukan muslimin berjumlah 700 mujahidin di bawah pimpinan Rasulullah, mereka bergerak ke Jabal Uhud di bagian utara Madinah. Perbandingan yang sangat besar teman-teman, di mana 3.000 pasukan dari kaum kafir berhadapan dengan hanya 700 mujahidin. Tetapi disinilah letak keimanannya orang Islam. Mereka tidak takut meskipun jumlah mereka sedikit, tetapi ada iman dalam hatinya dan mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Kemudian Rasulullah menerapkan strategi perang, yaitu dari 700 pasukan mujahidin tadi, 50 orang yang pandai dalam memanah yang sangat baik di kala itu, dikirim oleh Rasulullah naik ke Bukit Rumah. Namanya Bukit Rumah. Rasulullah berpesan kepada 50 orang pemanah ini. Rasulullah berkata, jika seandainya nanti kita menang ataupun kalah, jangan pernah tinggalkan tempat ini sebelum mendapatkan perintah dariku. Bertemulah pasukan dari kafir Quraisy dengan pasukan muslim. Perang yang sangat hebat pun terjadi. Umat muslim memenangkan peperangan di tahap awal. Ketika orang-orang kafir sudah lari tunggang langgang ketakutan, mereka menatap ke bawah, bahwasanya di bawah ada banyak ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang ya teman-teman ya. Nah, kemudian di 50 orang ini tadi, beberapa pasukannya berkata, ayo kita turun. Lalu 7 orang di sana tetap tinggal di sana sambil berkata, wahai saudaraku, kita belum mendapatkan perintah dari Rasulullah. Bukankah tadi Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak turun sebelum mendapatkan perintahnya? Apa jawaban mereka? Mereka berkata, wahai saudaraku, lihatlah, kita sudah menang. Apalagi yang kita tunggu? Mereka sudah lari. Mari kita turun. Akhirnya 43 orang turun ke lembah untuk mengambil ghanimah, sedangkan 7 orang berada di atas Bukit Rumah. Kaum kafir Quraisy yang sudah lari bersama pasukannya, bersama kuda-kudanya ketika itu menoleh ke belakang dan melihat ternyata ada ramai orang turun dari Bukit Rumah. Kaum kafir Quraisy pun membuat ide perangnya, yaitu memanuver gerakan mereka. Mereka berbalik arah dari bawah Bukit Rumah, kemudian mereka membunuh 7 orang yang berada di Bukit Rumah. Kemudian turun lagi dan membunuh pasukan yang sedang berjalan ke bawah. Di dalam peperangan itu, ketika orang-orang kafir sudah merasa menang, mereka sudah mengalahkan pasukan berpanah, kemudian mereka masuk ke formasi umat Islam yang berada di lembah, di Jabal Uhud. Mereka berani mengumumkan bahwasanya Nabi Muhammad telah kami bunuh. Ucapan itu terdengar oleh orang-orang muslim dan membuat mereka sedikit turun nyalinya. Namun ternyata Rasulullah tetap berada dalam posisinya, melawan orang-orang itu dengan sekuat tenaganya, mempertahankan posisi dan umat muslim. Ketika mereka mengetahui itu, semangat mereka bangkit lagi dan mereka kembali berperang. Nah teman-teman, salah satu penyebab kekalahan umat muslim di perang Uhud ini adalah ketika 50 pasukan yang berada di atas Bukit Rumah sebagian turun untuk mengambil ghanimah, ya, membuat banyak mujahidin yang gugur di sana. Para pemanah ini pun menyesali karena mereka sudah menyelisih perintah Rasulullah. Nah, tetapi di dalam peperangan ini umat muslim tidak kalah telak. Kenapa tidak kalah telak? Karena orang-orang kafir tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Mereka sama-sama mengalami kerugian yang besar.
Kira-kira sekarang bisa nggak ya kita berperang seperti Rasulullah untuk menegakkan agama Islam? Ya, bisa. Bagaimana cara kita berperang seperti Rasulullah? Kita berperang tidak dengan mengangkat senjata, tidak dengan mengangkat pedang, menaiki kuda, memainkan panah, dan berada di medan perang. Tidak begitu teman-teman, tetapi kita berperang melawan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Pertama, kita melawan rasa malas. Malas belajar, malas beribadah. Kemudian, saat kita ingin marah, menahan emosi, menahan rasa sabar, itu juga termasuk peperangan teman-teman. Kita sudah memasuki penghujung materi tentang perang Uhud. Penjelasan yang sangat singkat. Semoga teman-teman bisa memahami dan kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya begitu besar perjuangan Rasulullah untuk membela umat Islam. Sekarang tugasnya adalah mengerjakan di halaman 81 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.